Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya sudah kehadiran bintang tamu yang sangat inspirasi sekali. Karena apa? Niat dan itikadnya untuk benar-benar menggerakkan namanya GMB, Gerakan Mukena Bersih. Assalamualaikum Mbak Siska. Waalaikumsalam Mbak Regina. Mbak Siska, apa sih yang terbesit ketika benar-benar waktu itu ingin membuat sebuah GMB ini? Oke. GMB itu Gerakan Mukena Bersih ya. Jadi kalau dari namanya sih sebenarnya kita ingin masyarakat Indonesia, Muslimah Indonesia yang ingin sholat di tempat umum, di fasilitas umum itu dimudahkan untuk menemukan atau untuk bisa sholat dengan pakaian yang bersih. Pakaian di sini kan tentunya mukena ya kalau di Indonesia gitu. Nah itu sebenarnya dasarnya kita. Tapi Gerakan Mukena Bersih itu sendiri sebenarnya adalah program pendidikan masyarakat Islami ya, di mana kita ingin menjadi wadah gitu bagi mereka yang ingin sama-sama mempunyai satu pikiran untuk menyadari bahwa kebersihan itu bagian dari iman, di mana ukhuwah Islamiyah itu sangat penting dijaga, di mana amanah itu wajib dilaksanakan gitu. Nah, dalam bentuk Gerakan Mukena Bersih ini gitu. Tapi sebenarnya dasarnya adalah kita ingin menyediakan memfasilitasi mereka yang ingin sholat di tempat umum bisa mudah untuk sholat, karena pada kenyataannya termasuk saya sendiri gitu ya, pengalaman pribadi menemukan mukena yang bersih di tempat umum itu tidak mudah gitu. Jadi atas dasar itu maka gerakan ini terbentuk. Sudah berapa tahun Mbak gerakan ini ada? Tahun ini masuk ke tahun ke-7 ya. Kita jadi berdiri, kita terbentuk itu 27 Desember 2007. Jadi mau 7 tahun ya. Sudah 7, iya. Ya, hampir mau 7 tahun ya, iya. akhir tahun ini. Iya. Itu sudah ada berapa anggota dalam ini? Anggota tuh di sini ya. Jadi kita tuh di sini Gerakan Mukena Bersih itu ada 2 kegiatan ya sebenarnya. Yang pertama kita mencari donatur untuk penyediaan mukena bersihnya, dan yang kedua adalah relawan yang akan menjaga kebersihan mukena itu sendiri, di mana itu ujung tombaknya dari gerakan ini sebenarnya ya. Nah itu semua ya, keluarga besar GMB kita menyebutnya itu kurang lebih sudah 800 orang seluruh Indonesia, ada di 17 provinsi, kurang lebih di 60 kota. 60 kota. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya kita bisa share ke teman-teman Zakat TV, artinya memang menyediakan itu dalam bentuk baru. Atau memang proses, misalnya kita dari mall ada yang kotor atau bagaimana? Jadi gini, jadi relawan GMB, mereka yang memang bersedia untuk menjaga kebersihan mukena ini akan mendapatkan paket GMB ini. Bisa saya kasih lihat ya. Jadi ini adalah paketnya, paket amanah. Ini relawan. Kalau misalnya kita mendaftarkan diri menjadi relawan, dia akan mendapatkan. Iya. Jadi nanti prosesnya dia ada. Oke ya, saya buka. Jadi nanti ada ijab ya, di mana nanti kita menandatangani, para relawan itu menandatangani seperti kita di sini ada ini ya. Jadi nanti bisa diisi ini. Ini kalau kita jadi proses awal. Iya, proses awalnya. Iya. Tentunya kita harapkan mereka tentunya yang datang ke GMB itu sudah tahu kurang lebih sedikit GMB itu apa sih gitu ya. Jadi mereka niat. Iya, betul. Jadi nanti mereka mengisi ini. Jadi di dalam paket mukena ini kita ada laundry bag-nya, ada 4 mukena. Jadi di sini kebetulan badge, iya ini ada 4 mukena. Kebetulan kali ini badge-nya warna pink. Jadi kita memang semua kita dari awal tahun pertama tuh kita mukenanya adalah memang kita cari yang kualitasnya sama kurang lebih, karena kita menyadari semakin sering dipakai mukena itu maka harus sering dicuci, dan itu kita cari yang kualitasnya tahan untuk dicuci sampai berkali-kali. Iya betul sekali. Jadi di lain sisi kita cepat sekali kotor, tapi di lain sisi kita alhamdulillah berarti itu sering dipakai gitu kan, otomatis harus
lebih sering dicuci. Nah, jadi kebetulan batch-nya kali ini kita warna pink ya. Jadi mukenanya ini ada 4 seperti ini. Nah, ada logonya juga seperti di sini ya, Gerakan Mukena Bersih. Nah, kita dapat 4. Maaf, ini yang dana ini yang dapat dari donatur. Jadi relawan akan memperoleh paket ini secara cuma-cuma. Tapi itu dia tadi, kita bukan di sini paket bagi-bagi mukena gitu ya, tapi lebih ke pendidikan Islami bahwa bagaimana paket ini bisa diamanahkan untuk mereka yang membutuhkan dan juga ukhuwah Islamiyah tentunya antara kita gitu ya, dan menjaga kebersihan itu. Nah, ini kita mendapat 4, jadi 2 untuk ditaruh di tempat umum, 2 disimpan. Nanti ketika kotor, yang 2 diambil, yang 2 lagi ditaruh. Jadi ada terus di situ. Jadi gini, relawan itu sendiri juga mencari pasarnya gitu. Biasanya gini, enggak. Jadi GMB memberikan kebebasan karena kita menyadari bahwa dengan kondisi ya khususnya Jakarta ya yang trafiknya luar biasa, tentu sulit kalau kita harus di situ atau target di mana gitu. Jadi kita berikan itu kebebasan kepada relawannya gitu. Jadi mereka mau taruh di mana yang sehari-hari kelewatan. Seperti misalnya ada mahasiswa gitu ya, dia mau taruh di kampus, di musola. Memang kecil tapi kita lebih melihat fungsinya gitu, bahwa fungsinya mukena yang bersih ini bisa dimanfaatkan bagi mereka yang mau sholat di sana gitu. Jadi tempat kita kasih kebebasan, cuman itu dia, makanya mereka harus mengisi nanti datanya supaya kita bisa ada database-nya, tidak double gitu. Jadi memang justru kita kepada relawan kita garis bawahi kalau bisa ditaruh di tempat yang belum ada mukena bersihnya, bukan GMB-nya tapi mukena yang bersih. Jadi karena kalau ada mukena bersih atau jarang orang datang untuk sholat di situ, terutama perempuan, itu kan jadi mubazir gitu. Sementara waiting list gitu. Jadi sementara waiting listnya alhamdulillah panjang gitu untuk ini. Jadi memang kita inginnya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan gitu. Jadi itu Mbak, nanti kita ada 4, 2 ditaruh, 2 disimpan, lalu ada flyernya juga, kita ada posternya juga. Nah, ada surat juga untuk musolanya atau masjidnya. Jadi memang ada surat perizinan. Iya. Gitu. Karena gini, setelah Mbak Siska menjelaskan awalnya, tadi saya berpikirnya adalah memang membersihkan mukena yang berada di tempat-tempat umum, gitu, bukan memberikan atau menjaga. Ternyata memang yang kondisinya yang GMB keluarkan. Iya. Itu yang memang Iya. Karena apa? Kita kadang gini Mbak. Dulu awal-awal ya sebelum ada GMB, ini pengalaman pribadi saya sih, saya suka gemes gitu ngelihat kok mukenanya kotor banget gitu. Tapi ada rasa sungkan atau enggan gitu untuk membawa itu pulang karena takut itu ada yang punya atau apa gitu. Nah, dengan ada tulisan GMB kita mengharapkan tentunya relawan itu sendiri yang akan membersihkan, tapi kalaupun tidak, minimal mereka bisa menghubungi kami atau mereka tahu, oh ini punya GMB, berarti memang harus dijaga kebersihannya. Ketika ini kotor, nggak apa-apa deh saya yang bawa pulang gitu. Sebenarnya harapannya sih begitu Mbak. Nah Mbak Siska, kita akan ngobrol lagi mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di GMB, tapi setelah yang satu ini. Oke. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga dengan Mbak Siska. Mbak Siska, kegiatannya apa saja sih dari GMB ini? Oke, kalau kegiatannya sendiri tadi saya sebutkan ada 2 ya Mbak. Jadi memang kita mencari donatur, yaitu yang dibutuhkan untuk produksi mukena ini. Dan yang kedua tentunya relawan sebagai ujung tombak gerakan mukena bersih ini gitu. Kendalanya Mbak? Kendala alhamdulillah sih sebenarnya
selalu dimudahkan ya ketika kita melakukan kegiatan di jalan Allah gitu ya. Kadang nggak diduga-duga gitu, tapi ya kalau boleh dibilang kendala tuh sebenarnya di awal itu ketika kita baru mulai, kita alhamdulillah mendapatkan dana dari sekeliling kita gitu ya. Tahun 2007 itu Ya, tahun 2007 memang dari mulut ke mulut, saudara, teman-teman terdekat gitu ya. Dan ketika itu lumayan cukup terkumpul dana cukup untuk produksi mukena, dan kita saat itu bingung nggak ada relawannya. Ini paket ada nih, tapi relawannya belum ada gitu. Nah, kembali dari mulut ke mulut. Kemudiannya kemana? Gitu. Karena kita belum tahu kan ini alurnya gimana gitu ya, karena di awal. Dan alhamdulillah ketika media sudah tahu, subhanallah ternyata banyak sekali peminat yang mau menjadi relawan. Dan saat ini kalau ditanya apa kendalanya, mungkin bisa dibilang saat ini berbalik. Mungkin ketika waiting list relawan sudah panjang, mukenanya belum terproduksi karena kita masih menanti dananya gitu ya. Alhamdulillah sih selalu ada gitu, tapi memang kadang kita dapat warning gitu dari bagian produksi, mukena sudah habis nih gitu. Kita sementara waiting list sudah tambah panjang, bagaimana ini produksi? Ya ayo kita coba berharap, berdoa lagi, cari lagi untuk mendapatkan donatur yang memang mau kontribusi dalam gerakan mukena bersih ini gitu. Apa namanya gerakan mukena bersih? Itu juga kita dulu cukup panjang tuh. Mau namanya apa ya? Tapi kayaknya pengen yang ini aja, yang singkat padat gitu ya. Gerakan ya, karena memang ini suatu gerakan ya. Diawali dengan gerakan hati. Gerakan hati dari dalam ya. Itu dia sebenarnya awalnya ingin lebih ke pembelajaran nilai-nilai Islami tadi itu Mbak gitu ya. Gimana sih supaya Indonesia ini, Islam ini yang dikenal sangat mencintai kebersihan gitu ya, dan mayoritas di Indonesia itu kan Muslim ya gitu. Kok miris sekali kayaknya, dimana kita sebagai muslimah mau sholat di tempat umum kok susah sekali gitu. Sementara itu dia, kita mau ketemu yang pacar kita lah gitu ya, kita dandannya, wanginya gitu. Sementara mau ketemu sang pencipta segala-galanya, dimana kita ketemu pasti cuma untuk minta dan minta gitu kan ya. Kok ya banyak kotorannya gitu mukenanya. Jadi itulah kita tergerak untuk itu. Dan apa sih mukena bersih gitu ya, kayaknya berharap dengan mukena bersih, hati bersih, semua jadi bersih gitu ya Mbak. Karena ya itu dia, bersih adalah bagian dari iman ya buat kita muslim di Indonesia, muslim gitu ya. Jadi ya kayaknya nama gerakan mukena bersih udah paling pas gitu. Nah, sekarang ini kan bisa dibilang sudah seluruh Indonesia ya, dengan 800 relawan di sini keluarga ya, jadi termasuk donatur gitu. Jadi maksudnya sudah menjadi satu. Kalau dalam rangka Ramadan ini kegiatan dari GMB ada? Oke. Kita sebenarnya memang tidak khusus kegiatan Ramadan gitu ya, karena memang kita sih inginnya pembelajaran ini terus continue setiap hari, istiqomah setiap hari gitu ya. Jadi memang tidak ada kegiatan khusus di bulan Ramadan, tapi ya subhanallah memang ketika bulan Ramadan orang yang sholat di tempat umum lebih banyak gitu ya. Alhamdulillah jumlah relawan juga semakin bertambah, dan beberapa media memang menghubungi kita untuk bisa syiar di TV. Jadi bagi kita itu suatu momentum ya yang kayaknya sangat baik buat GMB, di mana kita bisa syiar lebih banyak gitu. Tapi kalau dari GMB sendiri tidak ada kegiatan khusus di bulan Ramadan sih Mbak. Nah, kalau latar belakangnya founder ini katanya punya kegiatan masing-masing, bagaimana mereka membagi waktu? Itu dia. Itu dia kembali Mbak, subhanallah ya, di jalan Allah itu dimudahkan segalanya gitu ya. Kalau foundernya ini awalnya pengalaman pribadi juga kan ya Mbak, ketika dia sholat di tempat umum di masjid yang besar, yang kayaknya kebayangnya mukenanya pasti bagus dan wangi. Wangi itu catat Mbak, wangi. Ternyata dia menemukan ketika sholat tuh ada kotoran yang menempel, dan itu menempel terus di hati terutama, dan di fisiknya juga kayaknya aduh kok nggak hilang-hilang, tapi lebih-lebih di hatinya. Itu Mbak Gita Saraswati ya, beliau adalah foundernya. Dia merasa sebagai umat muslim tertampar sekali, karena itu mengena sekali, kok sebagai muslim kita harus berbuat sesuatu nih gitu. Kayaknya kita tidak bisa tinggal diam dengan
kondisi seperti ini gitu. Dan terus Mbak Gita menyampaikannya kepada kami orang-orang terdekatnya, yang kebetulan Mbak Gita itu ada hubungan persaudaraan juga dengan saya gitu ya. Jadi dia menyampaikannya ke beberapa teman yang terdekat, dan ya itu otomatis tersaringlah kita ada enam ibu-ibu, 6 ibu-ibu yang sebenarnya notabene kegiatannya masing-masing, yang pasti ibu rumah tangga. Awalnya juga bingung bagaimana membagi waktunya, tapi ya itulah dikasih aja jalannya gitu. Yang pasti saling melengkapi dan saling menutupi. Ketika yang satu tidak bisa, ketika kita ada acara, yang satu mencoba untuk ketika menutupi. memang sudah media mengekspos, Nah, jawabannya juga semakin betul. Jadi bisa bilang beban. benar. Harus diimplementasikan. Betul. Jadi memang awalnya nih Mbak, sejujurnya kita agak takut ketika mau diliput oleh Amanah media. Iya, karena kita takut kita tidak bisa menjalankan amanah ini. Aduh, halo, kita ibu-ibu, punya keluarga, punya kegiatan, ada yang ngantor, ada yang bisnis, ada yang macam-macam lah kegiatannya. Dimana sebenarnya 24 jam aja kayak nggak cukup gitu ya. Tapi ketika kita terlibat di GMB dan ketika media mau meliput, awalnya kita gimana nih? Kita sempat maju apa enggak? Tapi kita percaya ini syiar di jalan Allah. Bismillah, insya Allah dimudahkan, dan subhanallah sampai hari ini memasuki tahun ke-7, relawannya sudah 800, tersebar di 17 provinsi, di 60 kota. Alhamdulillah, so far tidak ada keluhan dari suami dan anak. Jadi itu bertanda bahwa kita bisa terus jalan dengan GMB. Nah, kalau misalnya pendekatan dengan donatur itu artinya apalagi untuk awal-awal ya, kita tidak bisa menjamin 100% donatur itu percaya dengan gerakan ini. Oke. Jadi awalnya seperti yang tadi saya ceritain ya Mbak, donatur ya orang-orang di sekeliling kita gitu ya. Tapi ketika media sudah mencium, lalu ada beberapa instansi yang memang ayo deh mau bantu gitu ya GMB. Nah, di sini bukan berarti dia nanti bisa jadi sponsor atau apa enggak, tapi memang yuk bikin event untuk fundraising gitu, fundraising. Jadi memang kita terbantu sekali ya dengan media juga dan pihak yang memang ayo deh kita bantu sama-sama untuk fundraising, karena di situ dengan adanya instansi tersebut orang lebih oke deh, ini kayaknya cukup ada backup, dan memang otomatis orang melihat bentuknya dan memang melihat sendiri di masjid-masjid kenyataannya bahwa memang tidak mudah menemukan makanan bersih itu. Mereka alhamdulillah percaya dengan kita, alhamdulillah. Kita akan ngobrol lagi ke depannya GMB akan melakukan apa saja sih untuk benar-benar menciarkan, terutama untuk muslimah yang benar-benar hati dan mungkin bukan hanya bisa jauh lebih bersih, tapi setelah yang satu ini. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Kembali lagi bersama saya Regina Citra dan juga dengan Mbak Siska. Mbak Siska, konon kabarnya sudah go internasional nih mengenai GMB. Iya, alhamdulillah. Jadi memang ya itu tadi ya, sekarang teknologi juga sudah canggih gitu ya. Semua udah di genggaman gitu ya. Jadi memang kita pada suatu hari dihubungi oleh Reuters dan mereka mau meliput mengenai GMB. Kaget sekali gitu ya. Tahu dari mana? Gerakan ini satu-satunya sama di dunia. Iya, kalau hanya di Indonesia. Iya, jadi kalau mereka sih menganggap ini kita tidak berani mengklaim gitu ya Mbak, karena mungkin memang sudah ada tapi kita belum tahu atau bagaimana. Tapi mereka bilang ini termasuk kegiatan yang langka gitu dan bisa inspiratif lah buat yang lain gitu. Jadi mereka ingin meliput, lalu tayang di Asia sih saat itu ya.
tahun lalu kalau tidak salah. Mereka ingin meliput kegiatannya GMB. Awalnya mereka bertanya ini apa sebenarnya gitu. Jadi kita jelaskan bahwa ini adalah kegiatan yang memang itu tadi bukan hanya sekedar menyediakan mukena bersih atau bagi-bagi mukena gitu, tapi lebih ke bagaimana sih kita sebagai muslim itu bisa bersama-sama membangun nilai-nilai Islami yang untuk sehari-hari sebenarnya ya, karena Islam itu indah sekali kan, bersih, indah gitu ya. Jadi itu sebenarnya nilai-nilai yang ingin kita tanamkan begitu Mbak. Lalu mereka juga meliput kegiatan ketika mukena ini diambil di musolanya atau di masjidnya, lalu prosesnya gitu ya. Jadi ya alhamdulillah sih kita sudah cukup kenal, dan dari situ mungkin ya ada beberapa pihak yang memang menghubungi kita dari Timur Tengah waktu itu juga untuk menanyakan gitu. Sebenarnya kita tidak masalah untuk ke sana gitu ya, cuman memang ya keterbatasan tadi itu. Jadi memang saat ini sih kita masih di Indonesia gitu, karena memang untuk dibawa ke sana kita juga sebenarnya tidak masalah, tapi itu memang masih dalam proses gitu ya. Jadi ya kita dengan mereka sudah tahu dan meliput kita saja, kita sudah bersyukur sekali, karena ya biar gimana itu syiar gitu ya Mbak. Jadi semakin banyak orang tahu, dan memang alhamdulillah ada beberapa gerakan serupa sebenarnya setelah itu, dan kita senang sekali gitu. Berarti dengan adanya GMB lalu lahir gerakan-gerakan lainnya, kita bersyukur bahwa berarti target kita tercapai gitu, bahwa orang semakin sadar dan semakin tumbuh gerakan-gerakan lain yang senada gitu ya. Itu menandakan bahwa orang semakin sadar akan nilai kebersihan itu sendiri, dan juga mukena yang bersih tentu akan semakin banyak bisa ditemukan di fasilitas umum. Gitu. Terus sekarang ini sudah tersebar di 17 provinsi. Iya. Sudah tersebar di 17 iya, provinsi. Iya, tentunya paling banyak masih di Jawa ya. Tapi udah sampai Aceh, Bali, Nusa Tenggara, pokoknya di tempat yang kadang kita kok bisa sampai ke sana ya beritanya gitu. Tapi ya itu tadi semua sudah digenggam gitu dari mulut ke mulut juga, dan ada bisa ada websitenya, ada emailnya gitu. Jadi memang siapa saja bisa melihat sebenarnya GMB ini gitu. Tadi harapan yang tadi Mbak Siska cerita sudah banyak gerakan-gerakan yang senada itu. Harapannya apa Mbak? Harapannya tentu itu tadi Mbak, semakin orang sadar akan pentingnya nilai-nilai Islami itu sendiri, kami berharap semakin banyak orang tergerak hatinya untuk melakukan gerakan ini gitu. Kalau ingin bergabung dengan GMB, kita dengan senang hati Mbak gitu ya. Tapi kalau memang mereka mungkin yang jauh di mana gitu ya, tapi ingin melakukan gerakan serupa, kita senang banget gitu ya. Jadi intinya semakin luas, semakin nilai-nilai Islami ini tersebar, itu kita semakin senang. Jadi memang targetnya semakin luas, semakin banyak gerakan seperti ini, atau memang semakin banyak keluarga besar GMB, itu insya Allah kita semakin senang lah ya gitu. Jadi memang tujuannya ini semakin tersebar gitu Mbak. Nah, kalau misalnya kita bicara lagi tentang produksinya GMB sendiri, untuk kayak menjahit itu memang sudah ada, itu relawan juga atau memang? Nah, jadi memang kebetulan salah satu dari kami tuh ada yang bisnisnya konveksi gitu. Jadi otomatis dia bagian produksi. Jadi memang mereka tahu, iya. Jadi emang pas banget, pas kali ya. Nah jadi beliau, Niken namanya Niken, saya kebetulan kakak ipar saya juga, jadi teteh itu dia yang mencari mukenanya, bahannya, rendanya, dan penjahitnya. Dan subhanallah mereka yang notabene sebenarnya pekerja kasar ya, mereka tahu ini adalah suatu kegiatan sosial, mereka pun membantu. Jadi mereka bilang, oke, kita nggak perlu dibayar seperti biasa, kita dibayar ongkos aja, karena ini adalah kegiatan sosial. Jadi sebenarnya mereka juga bagian dari keluarga GMB gitu, karena mereka memberikan tenaganya juga gitu dengan harga yang tidak biasa gitu, di bawah harga biasa. Jadi subhanallah deh, banyak bantuan yang kita tidak duga gitu. Nggak usah itu deh ya Mbak, misalnya kita boleh saya sampaikan juga ya, kita memang
kita dari GMB itu ada 2 kegiatan yang rutin kita jalani, yaitu yang pertama ketika lahirnya GMB yaitu bertepatan dengan 1 Muharram. Jadi saat 1 Muharram biasanya kita bikin acara, dan juga jelang Ramadan biasanya atau sesudah Ramadan. Pokoknya either one itu, karena kita ingin keluarga besar GMB ngumpul gitu, kita share, saling berbagi gitu ya. Nah, biasanya di kegiatan itu alhamdulillah nanti ada aja keluarga GMB yang baru atau donatur baru new member gitu. Jadi alhamdulillah sih selalu dimudahkan untuk itunya gitu loh Mbak. Nah, terus gimana caranya kita ingin bergabung sebagai new member tadi, sebagai keluarga baru dari GMB? Oke. Kita ada websitenya, tapi yang paling mudah adalah bisa menghubungi kita di 02191356919. Bisa juga langsung email ke mukenabersih@yahoo.com. Insya Allah langsung kita jawab gitu. So far yang dari pelosok dunia manapun menghubungi kita di email, setiap hari kita jawab, diupdate terus gitu. Tidak terputus, dan juga tidak menutup kemungkinan buat yang di luar Jawa atau di luar Jakarta itu kita kirim paketnya. Jadi memang kita hanya minta ongkos kirimnya aja, tapi paketnya semua free kan untuk mereka. Jadi memang bisa kita akomodir kalau mereka ingin bergabung menjadi relawan Mukena Bersih ataupun donatur tentunya. Itu saja. Alhamdulillah Mbak Siska, mudah-mudahan makin banyak orang yang terus tergerak hatinya untuk menggerakkan Mukena Bersih. Mungkin tidak hanya Mukena, nanti mungkin sarung. Itu nextnya ya. Ya, memang kalau kita bisa lihat di fasilitas umum masjid-masjid ya, terkadang tidak hanya Mukena yang kotor. Sajadah pun kadang-kadang baunya sudah tidak pantas untuk dipakai menghadap ke Yang Maha Kuasa ya. Mudah-mudahan GMB kedepannya semakin luas dan relawannya juga semakin banyak, donaturnya juga insya Allah mudah-mudahan semakin bertambah. Iya, pokoknya jangka pendek Mbak Regina ditunggu pendaftarannya menjadi relawan maupun donatur, monggo ditunggu sekali. Mudah-mudahan semakin sukses untuk GMB. Selain waktu kita ngobrol lagi ya. Sahabat Zakat TV, demikianlah pembicaraan saya dengan Mbak Siska, salah satu founder dari Gerakan Mukena Bersih. Insya Allah Gerakan Mukena Bersih semakin besar dan juga semakin banyak relawan dan bahkan donaturnya yang terus bertambah. Mudah-mudahan minggu depan kita akan kedatangan dengan tamu dan juga narasumber yang semakin istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.